Pernahkah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak untuk mencari mangsa atau bermigrasi, seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah pergerakannya, bukan? Apakah kamu mengetahui cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi? Salah satu cara hewan mencari mangsa atau bermigrasi adalah dengan menggunakan prinsip kemagnetan. Jika selama ini kamu hanya mengetahui fungsi magnet untuk produk-produk rumah tangga, ternyata magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup sebagai alat navigasi. Penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau makhluk hidup disebut dengan biomagnetisme. Lebih jelasnya, ayo kita pelajari dan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kalila Alia Mukbita. Apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini kita akan membahas materi prinsip kemagnetan dan pemanfaatannya. Tetapi sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemagnetan dan pemanfaatannya. A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat memengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Tahukah kamu mengapa di utara bumi ada kutub selatan magnet bumi dan di selatan bumi ada kutub utara magnet bumi? Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? 1. Migrasi burung, 2. Migrasi ikan salmon, 3. Migrasi penyu, dan 4. Migrasi lobster duri. B. Teori dasar kemagnetan. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik elektron pada benda. 1. Konsep gaya magnet yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. A. Sifat magnet bahan. B. Cara membuat magnet. C. Penetapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. D. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Dan terakhir, E. Medan magnet. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kamu juga sering menggunakan magnet. Menurut kamu, apa yang disebut dengan magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjukkan ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjukkan arah selatan adalah kutub selatan magnet.
Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda feromagnetik, misal besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik, misal magnesium, molybdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet termasuk kelompok benda diamagnetik, misal perak, emas, tembaga, dan bismut. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur menuju ke satu arah saja. Perhatikan ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah A pada ujung A. Jadi ujung batang besi magnet pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosokkannya. Sekarang kita pikirkan, bagaimanakah kutub magnet besi jika kutub magnet digosokkan pada besi dengan arah B ke A? Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Gejala elektromagnet sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda feromagnetik disebut medan magnet. Besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet, garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Pola medan ditunjukkan dengan banyaknya pasir magnet batang. 2. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. 3. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Bagaimana hubungan antara medan magnet dan kawat berarus listrik? Hans Christian Ørsted 1820 yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Arah panah yang mengelilingi kawat menunjukkan medan magnet di sekitar kawat berarus. Jika pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus 1 dan arah medan magnet B saling tegak lurus secara matematis. Besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F. Gaya Lorentz, Newton. B. Medan magnet, Tesla. I. Kuat arus listrik, Ampere. L. Panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, meter. 4. Induksi elektromagnetik. Kita sudah mendiskusikan tentang beberapa fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Misal di sekitar kawat berarus listrik terjadi medan magnet induksi magnetik.
Jika kamu ingat tentang kegiatan untuk memahami gaya Lorentz, tentunya kamu ingat bahwa gaya dapat terjadi pada arus listrik di sekitar medan magnet. Pembahasan lebih lanjut tentang elektromagnetik dilakukan dengan membahas konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik, yang disebut induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik membahas tentang konsep arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet yang mampu menghasilkan listrik. Contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah generator, dinamo, AC atau DC, dan transformator. 5. Transformator Digunakan untuk mengubah besar tegangan listrik. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100% atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. 6. Prinsip kemagnetan. Teknologi MRI, Magnetic Resonance Imaging, kereta Maglev, dan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 meter ampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Diketahui L sama dengan 10 meter, I sama dengan 5 meter ampere sama dengan 0,005 ampere, B sama dengan 8 Tesla. Ditanya gaya Lorentz. Cara menjawabnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L sama dengan 8 Tesla dikali 0,005 ampere dikalikan 10 meter sama dengan 0,4 Newton. Jadi, gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Contoh soal yang kedua adalah jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 meter ampere adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Diketahui L sama dengan 2 meter, I sama dengan 2 meter ampere sama dengan 0,002 ampere sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, F sama dengan 12 Newton. Ditanya medan magnet. Cara menjawabnya adalah F sama dengan B dikalikan I dikalikan L. B sama dengan F per I kali L sama dengan 12 Newton per 2 kali 10 pangkat min 3 ampere dikalikan 2 meter sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Jadi, besarnya medan magnet yang melingkupi kawat tembaga adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Diketahui NP sama dengan 300 lilitan, NS sama dengan 30 lilitan, FP sama dengan 220 volt, IP sama dengan 0,5 meter ampere. Ditanya tegangan sekunder. Cara menjawabnya adalah NP per NS sama dengan FP per VS. 300 per 30 sama dengan 220 volt per VS. VS sama dengan 220 volt dikali 30 per 300. Hasilnya adalah 22 volt. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui NP sama dengan 300 lilitan, NS sama dengan 30 lilitan, VP sama dengan 220 volt, IP sama dengan 0,5 meter ampere. Ditanya arus sekunder. NP per NS sama dengan IS per IP. 300 per 30 sama dengan IS per 0,5 meter ampere. IS sama dengan 300 dikali 0,5 meter ampere per 30 sama dengan 5 meter ampere. Dengan ini, tentu teman-teman sudah memahami dengan adanya kemagnetan ini, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan menjadi lebih mudah. Dengan adanya fisika, banyak sekali contoh dari kemagnetan yang ada di sekitar kita.
Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Lalu sudah bisakah teman-teman semua menganalisis hal-hal di sekitar kalian yang termasuk contoh penerapan kemagnetan dan pemanfaatannya? Jangan lupa banyak belajar dan baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.